Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru dan juga bagi siapapun yang sedang menonton video ini, saya ucapkan salam sejahtera dan semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Syafiq Nur Rasyad dari kelompok 2 kelas 9D. Dan selamat datang ke video pertama dari ketiga seri video yang akan membahas keseluruhan dari bab 5 PKN, yaitu bab harmoni dalam keberagaman Indonesia. Dan pada video kali ini, saya akan membahas subbab pertama, yaitu subbab A, makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Bukan hal yang asing lagi dong, yang namanya perbedaan dan keberagaman diterima orang Indonesia. Bagaimana tidak asing? Kalian lihat saja komplek tempat kalian tinggal. Pasti tetangga kalian berasal dari ras, suku, ataupun agama yang berbeda-beda dong. Nah, jika kalian pikir-pikir, bagaimana caranya rakyat Indonesia mengatasi rintangan perbedaan ini? Karena jika kita melihat ke negara-negara di luar sana, banyak sekali kasus seperti rasisme, pertarungan geng, dan orang-orang pasti akan mempermasalahkan dari mana Anda berasal. Tetapi di Indonesia sangat jarang sekali terjadi hal seperti ini, hampir tidak pernah malah. Nah, bagaimana caranya Indonesia mencegah hal seperti tadi? Padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang dengan penduduk paling beragam di seluruh dunia. Apakah dengan membuat tembok pembatas antar suku, agama, atau ras? Tentu saja tidak dong. Malah sebaliknya, rakyat Indonesia dengan senang hati menerima perbedaan tersebut. Mereka saling menghormati antar pemeluk agama, mereka hidup dengan harmonis walaupun dari suku yang berbeda. Mereka secara alamiah dan natural menerima perbedaan tersebut. Malahan, alih-alih terjadi perpecahan, ikatan antar masyarakat Indonesia semakin kuat dikarenakan perbedaan tersebut. Lagi pula, manusia kan makhluk sosial yang artinya kita saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai rakyat yang baik, kita harusnya saling berinteraksi, bersosialisasi, dan bekerja sama antar suku, ras, dan agama yang berbeda-beda agar hidup kita semakin tentram. Perbedaan seperti yang tadi itu harusnya bukan menjadi masalah. 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat Indonesia. Keadaan ekonomi masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam, tergantung dari tingkat pendapatan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Hal tersebut membuat taraf hidup masyarakat berbeda-beda. Ada yang berkecukupan dan juga tidak mampu. Namun, keharmonisan antar perbedaan masyarakat ini harus selalu dilestarikan. Akan tetapi tidak jarang juga tindakan semena-mena yang diberikan dari masyarakat ekonomi kelas atas terhadap masyarakat ekonomi kelas bawah. Hal tersebut itu tidak boleh dilakukan dan harus segera dihentikan. Sebagai sesama rakyat Indonesia, harusnya kita saling menghargai tanpa memandang status ekonomi sama sekali. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Hal tersebut membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak layak. Perlu ada upaya untuk membantu kehidupan mereka agar penghidupannya menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat sekitar
atau memberi kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas baik dari pemerintah maupun kelompok masyarakat lainnya. Dengan begitu, harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia pun dapat tercapai. 3. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat Indonesia. Sebenarnya dari mana sih kata gender itu berasal? Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin dan juga berasal dari bahasa Latin yaitu genus yang artinya jenis ataupun tipe. Gender merupakan sifat yang melekat antara laki-laki dan juga perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender makin berkembang, bukan hanya dari perlakuan terhadap ciri-ciri fisik antara laki-laki dan juga perempuan, tetapi lebih mengarah kepada kompetensi, kemampuan akademik, dan juga keahlian yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Sekarang ini, banyak kaum wanita yang menduduki jabatan-jabatan penting di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, sekarang kaum wanita pun dapat melakukannya. Begitu juga sebaliknya. Profesi yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh wanita, sekarang banyak juga dilakukan oleh kaum pria. Contohnya adalah pekerjaan chef, tata busana, dan juga penata rias. Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, maupun jabatannya, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam bidang sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan juga keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Friska dari kelompok 2 kelas 9D, dan selamat datang ke video kedua dari ketiga seri video yang akan membahas keseluruhan dari bab 5 PKN kelas 9, Harmoni dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia. Kali ini saya bakal membahas subbab bagian B, Permasalahan dan Keberagaman Indonesia. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Beberapa hal yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu proses sosial dan bencana alam. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab, yaitu 1. Faktor ekonomi, tidak tercukupi kebutuhan hidup terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. 2. Faktor budaya, gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing, mempelajari atau mendalami pendidikan agama dapat mencegah, menyadarkan, ataupun menyaring budaya asing yang masuk. 3. Faktor biologis, dapat menyebabkan masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Untuk solusinya dengan cara meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan dengan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. 4. Faktor psikologis. Faktor ini dapat muncul jika beban hidup yang berat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan menumpuk sehingga menimbulkan stres. 1. Sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Keyakinan terhadap agama masing-masing harus tetap kuat dan diwujudkan dalam bentuk menjalankan ibadah. Pelaksanaan ibadah dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi kebiasaan atau budaya, terutama dalam rangka memperingati hari-hari besar agama. Dalam menyelenggarakan upacara keagamaan tersebut memerlukan sikap tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi antarumat beragama, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Hal ini dapat menghindari terjadinya konflik, dan akan memperkuat sistem sosial budaya dalam masyarakat.
2. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat atau society secara umum merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Sebagai elemen masyarakat, ormas atau organisasi kemasyarakatan memiliki peranan yang penting dalam mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dengan berbagai karakteristik, visi, dan misinya masing-masing. Ormas turut serta membangun negara melalui pemberdayaan masyarakat. 3. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui beberapa cara, yaitu formal, informal, dan non-formal. Secara formal yaitu pengetahuan yang diperoleh misalnya dari sekolah, akademi, dan universitas. Secara formal pengetahuan yang diperoleh misalnya dari lembaga-lembaga khusus. Dan non-formal pengetahuan diperoleh secara otodidak melalui proses pengalaman sendiri tanpa menguntungkan pada orang lain. Salah satu permasalahan yang muncul saat ini adalah terjadinya berbagai kecurangan dalam memperoleh ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul dari kelompok 2 kelas 9D. Dan saya akan melanjutkan pembahasan yang telah teman saya Naila telah bahas. 4. Bahasa. Bahasa merupakan alat penyampaian pesan, baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Permasalahan yang muncul dalam penggunaan bahasa pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan keadilan kebahasaan di Indonesia yang sangat kompleks. Dan hal tersebut terjadi karena terdapat sejumlah besar bahasa di wilayah Indonesia. Bahasa daerah kita cenderung telah tergusur karena penggunaan bahasa daerah dianggap kampungan. Hilangnya bahasa daerah berarti hilangnya kebudayaan daerah. Di samping itu, penggunaan bahasa dalam pergaulan saat ini seringkali menggunakan bahasa prokem atau bahasa gaul, bahkan bahasa yang menyimpang yang tidak pantas digunakan. Bahasa yang kasar, nama-nama binatang diucapkan pada orang lain. Tentu saja sebagai manusia yang beradab, kita harus menggunakan bahasa dengan baik dan sopan, karena ucapan kita itu mencerminkan kepribadian kita. 5. Sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Sistem mata pencaharian disebut juga sistem ekonomi yang terbagi atas beberapa bentuk, yaitu berburu dan meramu, menangkap ikan, bercocok tanam di ladang, bercocok tanam menetap, peternakan, perdagangan, bidang jasa. 6. Sistem teknologi dan peralatan. Peralatan dan perlengkapan hidup merupakan sarana penunjang hidup manusia agar hidup lebih mudah. Sistem peralatan hidup manusia merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah. Hal ini sering disebut dengan teknologi yang perkembangannya mempengaruhi sistem sosial budaya lain. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi unsur religi, kesenian, bahasa, dan sebagainya. Kemajuan teknologi berasal dari pengembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas alat-alat produktif, alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi. 7. Kesenian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni adalah kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Menurut William A. Haviland, seni merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Seni terwujud melalui keterampilan atau daya kreativitas manusia dalam bentuk karya-karyanya yang bersifat indah dan simbolis. Seni dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu seni rupa, adalah seni lukis, seni patung, dan seni ukir. Seni sastra, puisi, dan prosa. Seni pertunjukan, seni tari, seni drama atau teater, seni musik. Menurut Haviland, fungsi seni secara umum adalah sebagai hiburan bagi masyarakat untuk menentukan norma perilaku yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bapak Ibu guru dan juga para penonton sekalian. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Naura Azura Hidayat dari kelompok 2 kelas 9D. Dan selamat datang ke video terakhir dari ketiga seri video yang akan membahas keseluruhan dari bab 5 PKN kelas 9, Harmoni dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia. Kali ini saya bakal membahas subbab terakhir dari bab 5, yaitu subbagian C, upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
1. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Dapat dilakukan dengan membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah, kesejahteraan sosial dan korban bencana, serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. Media komunikasi dan informasi serta media massa kreatif, inovatif, dan edukatif yang memuat keberagaman jenis kesenian dapat digunakan untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif, dan peningkatan nilai tambah serta secara ekonomi. Bagi generasi muda, perlu dikembangkan minat dan semangat kewirausahaan yang berdaya saing unggul dan mandiri, melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif, terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya atau narkoba, melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. 2. Upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Upaya dalam menyelesaikan masalah ekonomi perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil, serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan optimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur undang-undang. 3. Upaya penyelesaian permasalahan gender, kesenjangan di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. Meskipun penghasilan perempuan pekerja memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga, perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan pekerja keluarga. Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.